Ya, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Alhamdulillah. Ini ada perkembangan pohon kemukus. Pohon kemukus berusia 2 tahun. Ini di video kemarin ada ini ya, baru pangkas yang di dekat rumah. Nih, bisa dilihat bahwasanya kemukus itu bisa bertahan di tempat yang kalau dalam bahasa pertaniannya itu kurang sinar matahari ya. Meskipun kurang sinar matahari ya dia tetap bisa bertahan, dan sesuai dengan apa yang saya jelaskan sebelumnya bahwasanya dia akan mencari sinar matahari untuk mengeluarkan ranting buahnya atau bunganya. Nah, itu bisa dilihat yang atas terus dia menjulur sampai mendekati atau menemukan sinar matahari. Nah, disitulah proses mulainya fase pembuahan. Nah, sebelumnya saya ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh penontonku, kepada semua subscriberku. Nah, terutama buat mereka yang ikut merayakan. Nah, ini ditanam di pohon mahoni. Ya, ditanam di pohon mahoni dengan bibit awalnya dari panjat utama atau batang pohon. Ini memang tidak secepat pertumbuhannya tidak secepat yang saya tanam di lokasi-lokasi yang lain. Nah, ini memang sangatlah kurang sinar matahari. Nah, di sini ada kapol yang menutup. Awalnya tidak ada kapol, jadi awalnya itu tidak ada ini, tidak ada ini, tidak ada ini bangunan baru. Nah, jadi setelah ini tumbuh ya, ranting yang sudah terlanjur keluar seperti ini itu macet atau tidak ada pertumbuhan lagi, masih hidup tapi tidak berkembang, intinya seperti itu. Nah, mandirinya kemukus itu bisa dilihat dari sini. Nah, di atas rantingan kapol ini, nah dia berkembangnya itu di atas. Nah, seperti itu. Jadi intinya berkebun atau budidaya kemukus itu tidak harus tempat yang sekian kayak gini enggak. Itu tetap dia bertahan selama ya, dengan catatan selama tidak terserang jamur, dia itu tetap bertahan dan berkembang, namun kurang maksimal. Tapi hitungan saya itu daripada ini pohon nganggur, ini pohon mahoni kan nganggur ya, keluar hasilnya 2 tahun 3 tahun itu enggak ada masalah. Toh kalau enggak ditanami 3 tahun juga hasilnya cuman batang mahoninya aja. Prinsip saya seperti itu. Nah, ini jadi satu tanaman 2 keuntungan, ada mahoninya, ada kemukusnya. Intinya seperti itu. Ini enggak begitu saya rawat, enggak saya pupuk. Ini salah satu dari beberapa pohon yang saya saya kasih pampers bekas ya, saya kasih di bagian sini pampers bekas. Nah, ini saya nggak tahu kebetulan atau gimana, atau cairan dari pampers itu diserap kemukus ini atau diserap kapolnya, nggak tahu. Yang penting saya nanamnya itu sebelum ada kapol.
Dan kemukus ini sudah usia 8 bulanan. Nah, ini saya tandai. Ini saya tandai seperti ini. Ya, terlihat seperti ini tanda-tanda lama ya. Tanda-tanda ini sudah lama. Jadi ini real, bukan rekayasa ya. Nah, ini jenisnya padat panjang. Seperti ini samping kebun tetangga, ini ke halang ini juga sinarnya. Nah, ini secara otomatis dia yang rimbun itu yang arah bagian sinar matahari sore tuh sampai atas itu. Ini kalau dibiarkan ya memang, nah memang kalau mau rimbunnya itu dari sini, nah itu yang sebatas pelepah pisang itu dipangkas. Nah, yang ke atas buat bibit, nanti rimbunnya dari bawah. Dan yang sebawahnya itu, sebawah pangkasan maksud saya, itu akan mengeluarkan ranting buah dan biasanya diikuti dengan bunga. Nah, kemudian jadilah buah pertama. Namun kalau tidak pun tidak masalah, itu dibiarkan aja, nanti kita mengambil sulur gantungnya. Nanti dia menggelantung, ada yang menggelantung, itu akan menutup batang tajar ini. Ya, sulur gantung lama-lama juga berkembang terus ke bawah, kemudian terus diikuti terus seperti itu. Nah, kemudian dia akan tampak seperti rimbunnya ranting buah. Nah, seperti itu. Nah, ini batang bawahnya ya. Ini bisa dilihat. Kalau masalah luka, ya luka pecah, luka apapun, ini untuk kemukus sendiri yang saya alami itu sangat aman. Maksudnya itu enggak rawan mati hanya karena pecah batang ataupun luka akibat terkena kayu atau apa. Ini kemukus sendiri aman, karena untuk ini ya, untuk luka batang kemukus ini memiliki sistem penyembuhan diri yang luar biasa ya. Untuk luka pada batang kemukus, nah ini malah nih ya, ini kena bambu ini batangnya. Nah, dia memiliki sistem menyembuhkan diri atau bisa mengobati batangnya ini sendiri. Itu sangat bagus, sistemnya sangat bagus dalam bertahan di luka. Nah, tapi tidak untuk dijamur. Kemukus rawan jamur, intinya seperti itu. Nah, kemudian bisa dilihat lagi di sini, ini tajar yang ambruk yang berkali-kali saya masukkan ke video. Nah, ini karena tidak ada tajar baru yang dipakai buat membantu ya, itu hasilnya yang ke bawah itu semakin lama semakin kurus ya. Tapi yang di atas ini sedang buah. Nih, nah yang di atas sana teman-teman bisa lihat ya. Nah, itu tumbuh subur, tunas barunya tumbuh dengan subur dan mencari rambatan sendiri. Tuh, terus naik. Ini di sini juga ada. Nah, inilah mandirinya kemukus seperti ini, salah satu kemandirian kemukus. Nah, di bawah sini
ini sedang buah teman-teman. Sedang berbuah. Nah, ini sebentar lagi kurang lebihnya 1,5 bulan atau sekitar 50 harian lah. Enggak nyampe 50 hari ini udah masuk musim panen ya. Yang seperti ini hampir masuk atau hampir waktunya bisa dipanen. Nah, seperti itu sudah hampir mendekati musim panen. Musim panen itu yang seperti apa sih warnanya? Bagi pemula mungkin kurang paham ya. Yang sudah bisa dipanen itu yang seperti apa, kemudian keuntungan dan kerugiannya itu apa. Oke, yang sudah bisa dipanen itu yang kalau pepayanya itu mengkal ya, mulai mengkal. Nah, ini hampir, ini kurang kuning sedikit, kurang tua sedikit. Nah, ini. Nah, ini seperti ini sebenarnya sudah bisa dimulai. Cuman kalau saya ya, kalau yang warnanya seperti itu baru sedikit, atau yang hijau-hijau seperti ini. Nah, yang hijau seperti ini masih banyak, itu mending nunggu yang ini yang sampai warna seperti itu ya. Kenapa demikian? Panen dalam fase itu selain bobotnya sudah dapat, penyusutannya sudah berkurang, kemudian di pohon sendiri ini sudah pernah saya jelaskan di video saya yang lain, itu akan lebih cepat tunas kembali, atau dalam istilah lain itu lebih cepat pulih ya, lebih cepat pulih. Sedangkan kalau kita memanen sampai kuning tua atau agak oranye, itu fase pemulihan pasca panen pada tanaman atau batang pohonnya ini agak telat. Intinya seperti itu. Nah, untuk musim tahun ini memang hampir di seluruh wilayah itu mengalami kekacauan ya. Yang dimaksud dengan kekacauan itu apa? Karena ada yang tunas, ada yang bunga, ada yang pentil, ada juga yang sudah tua, seperti itu. Nah, ini termasuk jenis padat. Nah, ini lingkarannya agak bulatnya ya, diameter per bijinya itu agak besar, dan nggak terlalu panjang untuk dompolan. Nah, kemudian ini termasuk bagus dibobot dan penyusutannya itu nggak terlalu banyak. Nah, insya Allah minggu-minggu depan atau 2 minggu lagi ya, 2 minggu lagi tak carikan yang lagi viral itu kemukus jumbo atau kemukus kebo, kemukus hutan atau kemukus manuk dengan kemukus asli. Itu di sekitaran saya ada loh kemukus manuk yang nggak laku, yang mirip banget dengan kemukus. Nanti tak carikan ininya, materinya dulu, posisinya, dan saya kumpulkan, nanti saya bahas dalam satu video. Sebenarnya apa sih, gimana sih itu, mungkin segera saya unggah di YouTube lagi. Nah, ini butirannya agak gede. Nah, kemudian butiran ya, mengenai diameter atau lingkar ya, lingkar daripada biji ini, walaupun
sekarang ini menjadi diameter ya, diameternya per biji bukan per dompol, per biji seperti ini ya, diameter per biji seperti ini. Itu besar-besar, agak besar seperti ini. Tapi kalau buahnya memang banyak, lebih banyak dari ini, itu bisa lebih kecil. Pengaruh kepada pembagian nutrisi. Nah, mungkin seperti halnya buah alpukat, buah-buah lain atau durian. Nah, ketika buahnya banyak, biasanya agak kecil ukurannya, yang besar ada tapi beberapa. Kemudian kalau buahnya sedikit, itu buahnya besar-besar. Itu pengaruh juga, bukan karena ini memang jenisnya buahnya besar seperti ini, enggak. Tapi ukurannya itu bisa berubah dengan adanya pembuahan yang banyak dan tidaknya. Ini termasuk enggak banyak. Nah, kemudian yang membedakan ini kemukus yang agak besar atau agak kecil itu memang dari ukurannya ini, ukuran butirannya ya, ukuran butiran seperti ini. Itu memang yang membedakan itu, tapi perlu diingat bahwa yang namanya kemukus kebu ya, itu memang ukurannya jumbo atau besar, diameternya per biji ini lebih besar. Satu yang nggak bisa dibohongi itu satu. Nah, ini masih warna seperti ini ya. Kalau kemukus kebo itu walaupun agak tuaan dikit, ini kalau dipencet begini nggak usah begitu bertenaga, itu langsung pecah. Walaupun lebih tua dari ini. Tapi kalau kemukus seperti ini belum begitu tua, dipencet sudah sangat keras. Nah, benar-benar bertenaga baru kuat. Ini kalau sudah mungkin 1 bulan lagi, ini sudah nggak kuat dipencet. Intinya seperti itu. Beda di fisiknya seperti itu. Nah, kemudian ini ciri-ciri utama kemandirian kemukus seperti ini. Nah, dia patah, tumbuh lagi karena ini tajarnya ambruk ya, seperti itu. Nah, ini terlihat masih hijau ya. Nih, yang dari arah timur itu enggak ada buah ya, karena memang sinar mataharinya sangat sedikit. Beda yang dari arah barat karena sinar mataharinya full. Nah, ini yang dari barat ya, arah barat. Nah, ini beda jenisnya padat panjang, seperti di video-video saya yang lain. Ini cirinya agak runcing-runcing ya pada buahnya ini. Nah, cirinya agak runcing. Ini dompolannya agak panjang, buahnya lebih padat, tapi ekornya ini, ekor di bawahnya ini lebih panjang. Nah, ini adalah jenis padat panjang. Nah, ini lebih rapet, ininya pun lebih runcing ya, enggak, maksudnya lebih runcing daripada yang jenis padat. Nah, ini seperti ini ciri khasnya. Kemudian ujungnya seperti ini. Ada di video saya yang lain juga sudah saya bahas sering banget malah. Mungkin ini kombinasi antara jenis padat dengan tangkai panjang. Ini buahnya enggak begitu banyak. Ini waktunya pemangkasan ini. Tapi ini menjelang musim kemarau, jadi pemangkasan cukup separuh daripada daun, enggak usah banyak, enggak usah semua.
ada, buahnya ada, ya kurang bagus. Padahal di bawahnya ini ya, perakarannya ini yang bersih-bersih seperti ini juga sering dipupuk, malah buahnya kurang. Tetapi kalau yang di lahan yang rumputnya subur, ya di lahan yang rumputnya sangat subur itu malah buahnya bagus. Nah ini ya, ini bersih. Nah ini ada kapulaga, terus kapulaganya juga sering dipupuk, malah buahnya kurang bagus. Tapi kalau yang di lahan, di tempat yang rumputnya tumbuh subur, malah buahnya bagus. Itulah anehnya kemukus. Kemudian nih, lahan yang selalu bersih nih, monggo bisa dilihat kan, malah rawan kena jamur seperti ini. Saya herannya di situ. Nah mungkin dari teman-teman untuk mengenai jamurnya, monggo yang sudah pernah mencoba dipakein apa itu, monggo ditulis di kolom komentar. Semoga teman-teman lain juga bisa mengikuti jenengan. Kemudian ada yang berpikir itu rebutan nutrisi sama kapol. Biasanya terjadi rebutan nutrisi. Itu nyatanya menurut saya itu enggak. Di tempat saya yang lain atau di petani-petani tetangga saya banyak yang pohon kemukusnya di tengah-tengah seperti itu malah bagus. Nah itu uniknya kemukus itu, tantangannya itu di situ selain jamur. Nah kemudian kebetulan ini ada contoh teman-teman, buat yang bingung panennya itu setelah seperti apa sih. Nah ini ada di sini. Nah ini seperti yang tadi ya, ini hampir. Nah ini, nah seperti ini warnanya teman-teman, sudah kuning kecoklatan. Ini sudah sangat keras dan penyusutannya pun sangat minim kalau kita keringkan. Nah bagi kalian yang pengepul basah itu hati-hati membeli kemukus dalam fisik ya, atau dalam kondisi muda. Itu harus ada grade, harganya itu harus ada grade jika tidak mau rugi. Nah, ada grade-nya bagaimana, saya petik yang tua aja buat sebagai contoh. Oke, dari sini misalkan ya, ini untuk perumpamaan saja, 1 kilo basah dengan kondisi dompolan seperti ini atau banyak yang seperti ini atau banyak lah intinya seperti ini, itu 50.000. Terus di pembelian lain atau beli dari orang lain lah, intinya beli dalam kondisi seperti ini, misalkan ya sudah tua seperti ini umpama banyak dompolannya yang seperti ini, itu bisa 55 umpamanya. Kenapa kalau begitu? Karena penyusutannya ini ya, yang seperti ini kok posisinya masih muda atau agak kurang tua seperti ini, itu penyusutannya akan sangat banyak, selisihnya itu sudah sangat banyak. Terus nanti jadinya barang kering, di penampilan fisiknya pun bagusan yang sudah tua seperti ini. Kenapa kok harganya beda? Karena kalau di sini belinya itu sama gagangnya.
Jadi kita nimbang gagang lah intinya, kalau nggak dibedain harga kan rugi di pembeli. Nah kemudian jika kondisi barangnya tua seperti ini, lalu posisinya menengah lah, nggak begitu padat, nggak begitu ini, ya diambil 52 atau 51. Intinya seperti itu. Kalau kita root terus ya mungkin ada yang nutup, ada yang enggak. Tapi kalau perhitungan awalnya itu seperti yang saya sebutkan tadi. Nah kemudian ini, nah ini tetap kurang bagus kalau di sekitaran akar itu terlalu bersih. Kecuali ya, saya masih bisa mengkecualikan di bagian akar itu, misalkan itu ya, itu akarnya di situ, pangkalnya. Nah kemudian di sini ya sekitar itu jarak 80-an ya, 80 dari batang itu buat menumpuk serasah kering atau dedaunan, itu mungkin itu akan menjadi nutrisi untuk si kemukus itu sendiri. Itu mungkin bisa seperti itu kalau tekniknya seperti itu. Nah ini pengalaman lagi buat teman-teman ya, saya videokan agar tidak membuat atau menanam kemukus di bawah rerimbunan yang sangat terlalu rimbun. Kok tajarnya pendek, itu jangan, karena ini yang terjadi, dia agak sulit berkembang. Memang awal sebelum tajarnya habis dia tetap berkembang, tapi setelah tajarnya habis sulur gantungnya ya ada, tapi ya lelet ya, berkembangnya agak lelet. Jadi usahakan telaten ya, ada pemangkasan dan sebagainya. Kalau memang nggak bisa ada pemangkasan, mendingan ditanami sulur tanah atau jangan bibit dari batang pohon. Intinya seperti itu. Nah kemudian untuk lahan yang memang sudah tidak bisa mendapatkan sinar maksimal, itu jangan berharap, jangan diharapin bisa cepat buahnya banyak, itu jangan. Kalau prinsip saya nanam di bawah pohon yang terlalu rimbun seperti ini hanya daripada tidak ada tanaman sama sekali. Berapa gram, berapa kilogram, berapapun hasil atau buah yang keluar nantinya, yang penting ada nilai lebihnya untuk lahan ya, ada nilai lebihnya di lahan yang tidak produktif, yang jelas ada nilai plusnya daripada nggak ditanami lah, intinya seperti itu. Nah di tempat saya pribadi, di tempat saya sini itu kalau kemukus yang tumbuh dari biji nggak usah nyemai, nggak usah apa, juga ada di sekitaran. Karena apa, biji-biji yang sudah masak ya, yang sudah lebih tua dari ini, oren, itu terbawa burung dan mungkin dijatuhkan di mana-mana. Ini ada nih, ini bibit dari biji seperti ini, dia bagus sih, kelihatan sangat bagus. Kemudian tapi sulurnya ya agak kecil, jarang juga. Tuh di sana ada tuh banyak. Tuh itu kemukus itu. Nah ini sudah mulai pangkas tipis untuk memasukkan sinar matahari tepat mengenai tanah di bagian perakaran. Mulai, tapi ya tipis-tipis, langsung saya kasih cabai ya. Nah ini jangan salah, ini sulur tanah, kemarin juga ada di video ya. Ini tidak atau belum, saya rasa sudah tidak
tidak akan saya pangkas. Saya mencoba dengan teknik saya biarkan tapi bisa keluar ranting lebih cepat. Nah, intinya seperti itu. Saya mencoba ini bagaimana caranya biar kemukus dari sulur tanah itu bisa cepat beranting tapi tanpa pangkas. Kalau yang mau cepat beranting ya sebenarnya yang sudah berhasil yang sistem pangkas. Kalau yang dibiarkan ini masih uji coba, terus saya gelantung-gelantungkan kayak apa jadinya nantinya, terus kita amati. Ini ada yang bilang kalau kemukus jumbo atau kemukus jumbo ya itu berciri utama daunnya lebar-lebar. Nih, apakah ini kemukus jumbo? Di tempat saya itu belum ada kemukus jumbo, tapi tetap ada daun yang lebar-lebar gini, terutama di tangkai panjang, jenis tangkai panjang. Kemudian jenis selain tangkai panjang itu ada ya yang butirannya agak besar sedikit, tapi bukan kemukus jumbo. Dompolannya enggak begitu panjang. Ini seperti ini, besar-besar nih, hampir mirip daun tales. Nah, kemudian ini jenis padat panjang. Nah, itu dia. Demikian video yang dapat saya buat atau saya unggah hari Minggu ini. Tidak lupa saya ucapkan lagi minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh penontonku dan subscriberku. Terima kasih, selamat pagi dan selamat berlibur.